Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, selalu semangat untuk menjalankan aktivitas kalian setiap hari. Pada kesempatan hari ini, Ustadzah akan menjelaskan kalian mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Pada bab penjumlahan berbagai bentuk pecahan ini, kita akan mempelajari berbagai bentuk bilangan pecahan dapat dijumlahkan. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk berbeda, maka langkah yang pertama adalah kalian mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ingatlah kembali bagaimana cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain. Perhatikan contoh yang akan Ustadzah jelaskan saat ini. Baik anak-anak, kita langsung pada contoh soal yang ada di buku kalian pada halaman 5. Di dalam buku kalian terdapat soal 25% ditambah 1/2. Jika ada bentuk soal persen dan ada bentuk pecahan biasa, bagaimana langkah yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, merubah bentuk yang berbeda ini menjadi bentuk yang sama. Salah satunya bisa kita menggunakan 25% ini dirubah menjadi pecahan biasa, atau 1/2 ini pecahan biasa ini kita rubah menjadi persen. Nah, di sini Ustadzah akan menjelaskan kedua cara tersebut. Cara yang pertama yaitu kita rubah bentuk persen ini menjadi pecahan biasa. 25%, kalian ingat 25% persen itu sama dengan per 100. Jadi di sini 25/100. Nah, bisakah 25/100 ini kita perkecil? Betul sekali, pasti bisa. 25 ini kita bagi menjadi 25. 100 ini kita bagi 25. Karena pembilang dibagi 25, penyebut juga harus dibagi 25 biar adil. Jadi jawabannya berapa? 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan berapa? 4. 25% itu sama dengan 1/4. Langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan 1/4 ditambah 1/2. 1/2 soal yang tadi anak-anak, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Kita cari KPK dari 4 dengan 2 adalah 4. 4 dikali berapa biar hasilnya 4? Dikali 1. Kalau penyebut dikali 1, pembilang juga harus dikali 1. 4 dikali 1, 4. 1 dikali 1, 1. Dijumlah, karena ini ditambah. Dijumlah dan dijumlah. Ditambah dan ditambah. 4 ini dikali berapa? 2 ini dikali berapa biar hasilnya 4? 2 dikali 2. Kalau penyebut dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 sama dengan 2. Berapa hasilnya? Ketahuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 4-nya tetap 3/4. Jadi jawabannya 25% ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Seperti itu. Ini adalah cara
pertama. Bagaimana cara keduanya? Kalau ini tadi kita rubah 25 bentuk persen ini kita rubah ke pecahan biasa. Sekarang kita gantian. Cara yang kedua yaitu pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan persen, atau pecahan biasa kita rubah menjadi bentuk persen. Caranya bagaimana? Cara yang kedua yaitu Ustazah tulis lagi 25% ditambah 1/2. Kita rubah bentuk pecahan ini menjadi bentuk persen. 1/2 itu sama dengan berapa persen ya? 1/2 sama dengan 1,5. 1/2 dikali 100%. Nah, caranya mudah sekali. Kita menggunakan cara coret-coret. Masih ingat di kelas 4 cara coret-coret, bukan coret-coret ngawur ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 1 dikali 50 sama dengan 50. Sama dengan 50. Ini persen. Jadi 1/2 sama dengan 50%. Jadi saya tulis lagi 25% ditambah 50% sama dengan berapa? 75%. Begitu anak-anak. Insya Allah sudah paham ya. Contoh yang kedua. Coba perhatikan di sini Ustazah punya contoh soal yaitu 25% ditambah 4 1/2. Di sini ada contoh soal bentuk persen ditambah dengan bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita rubah bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. 25% itu sama dengan 25/100. Ditambah bentuk campuran ini, pecahan campuran ini kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? 4 dikali 2 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9/2. 9/2. Nah, 25/100 ini kita perkecil ya anak-anak. 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Jadi, Ustazah tulis di bawah sama dengan 1/4 ditambah 9/2. Nah, langkah selanjutnya kita mencari KPK. Karena ini di sini 4, di sini ada 2, kita ambil yang paling besar saja. Kenapa yang paling besar? Karena 2 ini adalah 4 ini adalah kelipatan dari 2. Jadi kita ambil 4. Nah, 4 dikali berapa biar hasilnya 4? Dikali 1. Penyebut dikali 1, pembilang juga harus dikali 1. 2 dikali berapa biar hasilnya 4? Dikali 2. Penyebut dikali 2, pembilang harus dikali 2. Kita masukkan di sini. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1. 9 dikali 2 sama dengan 18. Setelah itu, kita taruh di bawah. Sama dengan 1 ditambah 18 sama dengan berapa? 19/4.
19 dibagi 4 ada berapa? 19 dibagi 4. Betul sekali. Ada 4, sisa berapa? Sisa 3. Per 4-nya taruh sini. Sama dengan 4, 3/4. Mudah anak-anak? Contoh yang ketiga. Di sini ada soal 17 1/2 ditambah 0,35. Bagaimana caranya? Kita akan merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 17 ditambah 1. 17 dikali 2 ditambah 1 atau 2 dikali 17 ditambah 1. Berapa? 17 dikali 2 sama dengan 34. 34 ditambah 1 sama dengan 35/2. Ditambah 0,35, kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Kita lihat bahwa di belakang koma ada 2 angka, berarti kita menggunakan per 100 karena di belakang koma ada 2 angka. Di sini berapa? 35. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita perkecil dulu. Ya, kita perkecil dulu. 35 dibagi 100. Kita bagi dengan 5 ya anak-anak. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Sedangkan 100 dibagi 5 adalah dibagi 5. Dibagi 5 dibagi 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Nah, setelah itu kita tulis di sini. 35/2 ditambah 7/20. Nah, selanjutnya kita cari KPK-nya. 2 dengan 20. KPK dari 2 dan 20 berapa? Nah, kita lihat kalau kedua angka ini sama-sama kelipatan. Jadi 20 ini adalah 20 adalah kelipatan dari 2, maka kita gunakan yang paling besar dulu. 20. Ya. 20. 2 dikali berapa biar hasilnya 20? Tentunya 2 dikali 10. Penyebut dikali 10, pembilang harus dikali 10. Nah, 20 dikali berapa biar hasilnya 20? Tetap dikali 1. 7 dikali 1. 35 dikali 10 sama dengan 350. Ditambah 7. Nah, di sini kita jumlahkan. 350 ditambah 7 sama dengan 357/20. 357/20 dibagi 20, hasilnya adalah kita bisa menggunakan porogapit ya anak-anak. Masih ingat? Ya, Ustazah ingatkan kembali. Ustazah ingatkan kembali tentang cara pembagian bersusun atau kita sebut dengan porogapit. 357 dibagi dengan 20. 35 dibagi 20 sama dengan berapa? 1. 1 dikali 20 sama dengan 20. 35 dikurangi 20 sama dengan 15. 15 dibagi 20 tentu tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? 7-nya kita turunkan. 157 dibagi 2 sama dengan berapa? 7. 27 dikali 20 sama dengan berapa?
140. 157 dikurangi 140 sama dengan berapa? Sama dengan 17. Nah, ketemu. Jadi 357 dibagi 20 sama dengan 17. Sisa 17 per 20. Jawabannya adalah 17 per 20. Insya Allah mudah ya anak-anak ya. Nah, semoga video penjelasan dari Ustazah terkait bab penjumlahan berbagai bentuk pecahan bisa membantu kalian dalam memahami pelajaran matematika hari ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.